Kembali bersama kami, pemirsa, waspadalah dengan modus kejahatan baru membobol rumah. Kepolisian di Palembang, Sumatera Selatan menangkap komplotan pembobol rumah yang mengenakan daster. Bahkan para pelaku yang adalah seorang pria juga mengenakan jilbab untuk menyamarkan aksi. Polisi berhasil menangkap dua pelaku bobol rumah yang menyamar sebagai emak-emak saat membobol rumah tetangganya sendiri. Agar tidak dikenali warga, keduanya nekat memakai masker, daster hingga jilbab layaknya seorang perempuan. Bahkan para pelaku yang membawa linggis berhasil mengambil barang berharga serta uang mencapai 50 juta rupiah dari rumah yang tengah ditinggal pergi pemiliknya. Kedua pelaku menyamar mengenakan busana wanita saat beraksi. Pelaku merusak jendela rumah korban menggunakan linggis. Pelaku juga merupakan residivis dalam kasus sama pencurian dengan pemberatan. Mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis, mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela. Nah, mereka ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penahanan ataupun putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Sako, Palembang. Keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dinilai banyak kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tahun 2026. Sejumlah orang tua calon siswa menggeruduk kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Para orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membuka data penerimaan siswa baru. Inilah jawaban yang diterima oleh rakyat Bekasi. Lihat semuanya. Inilah. Apa ini semua? Apa semua? Para orang tua dan mahasiswa melakukan aksi protes SPMB SMA Negeri di kantor pemerintahan Kota Bekasi. Peserta aksi menilai banyak siswa titipan dan tidak transparan dalam sistem penerimaan siswa baru. Penerima yang di Kota Bekasi ada kuota yang sudah kita... Penerimaan dinilai menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan data tidak sesuai, calon siswa dari luar wilayah, hingga pungutan di sekolah. Itu diisukan di SMP 32 Kota Bekasi ya, Arenjaya. Itu terakhir kemarin di MPLS pertama aja saya sudah datangi oleh istri saya. Itu di kisaran 4 juta bisa masuk. Sebelum-sebelumnya 2,5 juta dijamin masuk. Yang bilang 4 juta itu yang beredar. Di orang tua, di grup-grup orang tua. Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan penelusuran terkait dugaan masalah dalam sistem SPMB. Nah, gini itu menjadi dan Pak Wali Kota sudah komitmen semuanya akan transparan dan nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan investigasi dan membuka hasilnya kepada publik jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses SPMB tahun ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Hampir semua SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara setiap hari terdapat antrian panjang BBM jenis solar. Para sopir mobil dump truck dan juga bak terbuka rela antri untuk mendapat solar. Pemandangan antrian panjang 200 hingga 300 meter mobil dump truck dan bak terbuka selalu menghiasi hampir semua SPBU di Kota Manado. Antrian panjang ini terjadi di pagi hari dan para sopir mengaku mereka harus rela antri sekitar 2 jam sebelum SPBU buka. Sopir mengaku rugi karena mengangkut material dengan sistem retasi. Para sopir menduga antrian ini terjadi karena adanya mobil mafia solar yang sering bolak-balik mengisi BBM. Sementara pihak SPBU membantah antrian ini disebabkan mafia solar. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, air di bendungan Katulampa terus berkurang. Bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, sejumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejagung, Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejagung, langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejagung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Serah terima, kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya.
bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Ya, sebelumnya tim penyidik gabungan Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya serahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Penyerahan tersangka dan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Menteng disulap menjadi galeri seni lewat pameran Jakarta Provoke. Bagi Anda pecinta seni, bisa berkunjung ke pameran yang menampilkan dinamika kehidupan urban Jakarta. Pameran seni Jakarta Provoke yang digelar di Taman Menteng ini menghadirkan 25 karya seni instalasi dan kontemporer, hasil karya dari 25 seniman yang dikurasi oleh 25 kurator. Konsep ruang terbuka dipilih agar karya seni dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di ruang publik. Sebelumnya, pameran Jakarta Provoke dibuka oleh Wagub Jakarta Rano Karno pada 17 Juli 2026. Bagi Anda yang ingin datang, pameran Jakarta Provoke digelar hingga 26 Juli 2026 dan gratis. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan rekan Selena yang berada di Taman Menteng. Selamat sore Selena, apa yang menarik di sana di pameran Jakarta Provoke? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa dapat informasikan bahwa biasanya kita menikmati karya seni itu di ruang tertutup atau di galeri-galeri, begitu Juno dan juga pemirsa. Nah, kali ini ada yang berbeda. Pasalnya Jakarta Provoke 2026 ini hadir di ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah di Taman Menteng Jakarta Pusat yang dimulai dari 17 Juli kemarin hingga nanti 26 Juli 2026. Dan contohnya ada di belakang saya, ini adalah karya seni dari Yuke Ardiati yang bertemakan rumah cantik. Rumah cantik ini juga mempunyai filosofi tersendiri, yaitu adalah sebuah rumah yang diisi dari berbagai anggota keluarga yang tentunya mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Jadi setiap instalasi yang ada di Taman Menteng pada hari ini memang mempunyai nilai-nilai tersendiri.
Kemudian dapat diinformasikan juga untuk dari instalasi ini kira-kira berjumlah 25 karya seni dari seniman lokal yang mayoritas berdomisili dari Jakarta. Begitu Juno dan juga pemirsa. Dan dapat disaksikan juga bahwa banyak masyarakat yang datang untuk berfoto-foto dan juga menikmati waktu bersantai sore untuk menikmati minggu yang sangat cerah hari ini. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Selena. Jadi untuk ini alternatif lah ya, kalau yang ada di pusat, di Menteng gitu bisa main ke sana tadi. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Ya, Purbaya ungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya Presiden Prabowo sampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Prabowo juga sampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa. Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal beli itu ya